semua. Well, kalian pernah nggak sih merasa kayak deg-degan gitu saat ujian karena belum siap? Atau bosen banget dalam melakukan segala hal? Atau pusing gitu nanti kalau sudah lulus mau ngapain? Nah, kalian tahu nggak sih itu tuh disebut dengan stres? Perasaan nggak tenang, panik, pusing, lelah, dan bingung. Jadi, stres itu apa sih sebenarnya? Jadi, stres adalah respon tubuh kita terhadap adanya tuntutan dan perubahan lingkungan di sekitar kita. Respon yang dimaksud adalah perubahan detak jantung, tekanan darah meningkat, berkeringat. Nah, biasanya respon yang seperti ini yang biasanya kita rasakan kalau lagi deg-degan atau tegang begitu kan. Stres dapat dibagi menjadi dua, yaitu distress, yaitu stres yang berdampak negatif, eustress, stres yang berdampak positif. Nah, perlu kita tahu sebenarnya Kalau stres itu biasanya lo enggak ngerasa stres itu kan nggak selalu enak. berdampak buruk. Kenapa jika kok bisa kita berdampak bisa positif sih, Van? mengelolanya dengan baik. Pada dasarnya stres itu nggak selalu buruk. Lo perlu tahu bahwa stres itu bisa mempersiapkan lo untuk menghadapi tantangan. Jadi sebelumnya nih gue mau jelasin lebih detail soal respons tubuh ketika lagi stres. Jadi, stres itu kan sebenarnya meningkatkan sistem saraf simpatik gitu, yaitu sistem saraf yang berfungsi untuk ngarahin tubuh supaya wah jadi deg-degan, ngasih energi dan lain sebagainya gitu kan. Selain itu, tubuh lo juga bakalan ngeluarin hormon-hormon yang ngebantu lo buat ngegunain energi tersebut. Jadi intinya ngebantu lo buat gerak lah gitu. Hasilnya jadi apa? Lo jadi punya kekuatan fisik yang lebih buat ngadepin tantangan yang ada di hadapan lo. Jadi stres itu sebenarnya bisa berdampak ke ini gitu. Dan gak cuman itu, otak lo juga jadi lebih fokus sama tantangan yang harus lo hadepin. Dan jadi lebih cepat dalam memproses informasi. So, lo bisa jadi lebih cepat dan efisien ketika bekerja memenuhi tuntutan yang ada di depan lo. Gitu ya. Jadi stres itu sebenarnya bikin lo jadi siap gitu sama tantangan. Yang kedua, stres itu bisa meningkatkan motivasi lo. Jadi stres itu bisa memotivasi lo untuk menghadapi tuntutan yang ada buat lo. Misal, mungkin lo pernah dikasih tugas yang deadline-nya itu masih jauh gitu. Dan lo baru terdorong buat ngerjain ketika deadline-nya udah mepet. Nah, misal tinggal sehari atau tinggal seminggu gitu. Disinilah nih, stres kan paling tinggi yang kita rasain nih. Karena deadline-nya makin deket kan. Nah, tapi sebenarnya stres ini bisa meningkatkan motivasi lo untuk ngelakuin sesuatu, untuk ngerjain tugas itu. Kenapa? Karena ya, ketika lagi stres, tubuh lo itu ngeluarin hormon-hormon yang bisa ningkatin rasa percaya diri lo dan ngedorong lo untuk memenuhi tuntutan yang ada supaya lo bisa ngerjainnya dengan maksimal gitu. Dan yang ketiga adalah stres juga bisa ngebantu lo buat berkembang. Stres itu bakalan ngelatih lo buat ngedapetin kemampuan baru yang bisa bikin lo lebih baik menghadapi situasi serupa ke depannya. Gak cuman itu, lo juga punya mekanisme tersendiri untuk belajar dari pengalaman yang bikin lo stres. Nah, otak ini kan yang ngatur pikiran dan perasaan lo. Jadi kalau otak lo udah belajar dari pengalaman, maka lo bakalan jadi lebih siap kalau ketemu situasi serupa. Jadi stres itu sebenarnya bikin kita belajar dan berkembang gitu. Jadi kalau kita stres sekarang, nanti mungkin ke depannya ketika kita nemuin situasi yang sama, mungkin kita nggak bakalan se-stres yang sekarang gitu ya. Nah, jadi udah jelas nih kalau misalnya stres itu gak selalu negatif. Stres itu bisa membawa dampak positif. Pertanyaannya adalah gimana nih caranya biar kita bisa ngubah dampak stres dari negatif jadi positif? Well, hal pertama yang bisa lo lakuin adalah dengan mengubah pandangan lo tentang stres. Kayak tadi ya, kalau awalnya negatif, jadiinlah positif. Kalau kata psikolog Kelly McGonigal yang mungkin udah pernah lo denger TED Talks-nya, kalau lo menganggap bahwa stres itu hal yang buruk dan nakutin, lo bakalan cenderung kabur gitu dari sumber stres, sehingga lo nggak menghadapi tantangan atau tuntutan yang harus dihadapi. Dampaknya masalahnya nggak kelar-kelar dong, karena kan lo kabur gitu. Dan lo nggak bisa berkembang. Masih bagus kalau misalnya kaburnya ke hal positif. Kalau ke hal negatif ya bisa-bisa lo jadi kena masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya lo nganggep stres itu adalah hal yang membantu lo, hal yang bikin lo berkembang, hal yang positif, maka lo cenderung bakalan bisa nih menghadapi sumber stres dan terdorong untuk mengatasi tantangan yang lo hadapi.
Jadinya lo bisa berkembang dan dapat dampak-dampak positif. Nah, terus gimana nih cara ngubahnya? Pertama, secara sadar, lo yakinin diri lo kalau misalnya stres itu bisa jadi hal yang positif, hal yang bagus. Jadi kalau misalnya lo deg-degan nih pas mau naik ke atas panggung, pas lo bahkan kalau udah di panggung ya, ingat aja kalau deg-degan itu adalah upaya jantung lo untuk ngasih lo banyak energi, biar bisa pidato dengan baik. Dan itu wajar gitu kan. Terus lo bisa coba juga untuk ngartiin rasa deg-degan itu sebagai rasa bersemangat dan bilang, wah, gue bersemangat nih untuk naik panggung. Selain itu, lo juga bisa nyoba untuk refleksiin kejadian-kejadian di mana stres itu sukses ngebantu lo. Misalnya mungkin pernah ada kejadian di mana lo awalnya nggak punya ide, tapi gara-gara stres gitu, gara-gara deket deadline jadinya lo punya ide yang bagus gitu. Itu bisa juga lo coba inget-inget. Itu yang pertama ya. Jadi lo harus coba mengubah pandangan lo terhadap stres dari negatif menjadi positif. Yang kedua, selanjutnya ya, lo bisa mengubah cara lo memandang situasi. Intinya, lo perlu mencoba untuk melihat situasi yang bikin lo stres sebagai tantangan, bukan ancaman. Ini juga sebenarnya hampir sama kayak poin 1. Kenapa harus dilihat sebagai tantangan gitu, bukan sebagai ancaman? Karena manfaat-manfaat dari stres yang udah gue sebutin itu cuma berlaku kalau stres itu muncul terhadap situasi yang menurut lo adalah tantangan. Kalau lo nganggap situasi itu ancaman, maka ketika lo stres, yang lo rasakan malah perasaan negatif. Kayak misalnya takut, marah, ragu, atau bahkan akhirnya jadi kabur gitu kan. Nah, makanya gue punya tips nih yang bisa lo lakuin buat ngebantu lo ngelihat situasi sebagai tantangan dan bukan ancaman. Pertama, lo bisa pikirin gimana lo bisa berkembang nih dalam situasi ini. Misal lo stres karena mau pidato, mau public speaking depan orang banyak. Lo bisa pikirin nih, lewat kesempatan ini sebenarnya kan lo bisa belajar buat berani ngomong depan orang, belajar nyusun pidato, dan lain sebagainya. Meskipun gagal gitu nanti. Jadi kan lo bisa belajar gitu. Yang kedua, lo bisa juga pikirin skill apa yang selama ini lo pengen kembangin. Misal lo pengen bisa ngatur waktu dengan baik. Maka ya tugas-tugas yang banyak dalam waktu yang singkat itu adalah kesempatan lo buat ngelatih lo ngatur waktu. Jadi pas lo stres nih dengan banyak tugas, ya anggap aja ini sebagai tantangan gitu buat lo, bukan sebagai ancaman yang bikin lo jadi kayak negatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo bisa coba untuk fokus sama hal yang bisa lo kontrol. Jadi kenapa nih harus fokus ke hal yang bisa kita kontrol? Jadi gini, ketika lo fokus sama hal-hal yang bisa lo kontrol, lo tuh cenderung bakal ngalamin eustress, bukan distress. Jadi caranya pas lo lagi ada dalam situasi yang membuat stres gitu ya, lo bisa coba bedain hal-hal apa dalam situasi itu yang bisa lo kontrol dan apa yang gak bisa lo kontrol gitu. Habis itu lo fokus aja sama apa yang bisa lo kontrol. Supaya apa? Supaya lo bisa ngehadepin situasi tersebut dengan maksimal. Misal, pas lo mau pidato di depan umum, mau public speaking ya, mungkin lo takut nanti orang-orang pada bosen. Tapi kan sebenarnya respons orang-orang gak bisa lo kontrol gitu. Mungkin ada orang yang kayak emang bosen aja dari awal gitu. Mungkin ada orang yang semangat dari awal, tapi itu gak bisa lo kontrol. Hal yang bisa lo kontrol adalah isi dari pidato lo dan cara lo bawainnya. Jadi fokus aja ke hal yang bisa lo kontrol. Mau nanti respons orang kayak gimana, itu masalah lain. Itu masalah lain ya. Fokus aja ke bikin isi pidato lo semenarik mungkin dan latihan biar bisa asik nyampeinnya. Dengan kayak gitu, lo bisa jadi bergerak memenuhi tuntutan yang ada di hadapan lo, dan lo juga bisa beneran dapat manfaat dari stres lo ini. Bukan cuman cemas gitu ya. Jadi kalau misalnya lo fokus ke hal yang gak bisa dikontrol, ya lo bakal cemas gitu kan. Toh lo gak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi kalau fokus ke hal yang bisa dikontrol, lo bakalan bisa mengembangkan diri lo gitu. Meskipun memang ya, untuk fokus sama hal yang bisa lo kontrol itu kadang memang gak gampang gitu. Apalagi kalau udah ada terlalu banyak hal yang bisa bikin lo stres. Mungkin lo jadi bingung, harus mulai dari mana nih, harus ngapain dulu, banyak lah pokoknya, overthinking lah. Atau bisa jadi lo juga kebingungan untuk ngebedain apa aja yang bisa gue kontrol, apa aja yang gak bisa gue kontrol. Well, kalau lo ngerasa kayak gitu, lo bisa coba untuk mengenali stres yang terjadi dalam diri lo. Tiap orang sebenarnya mengenali stresnya dengan cara beda-beda gitu. Ada yang dengan nyatet, ada yang dengan cerita, ada yang dengan minta feedback. Tapi dari yang gue pelajari ya di jurusan psikologi, dari pengalaman gue juga sebagai mentor, salah satu cara paling cepat buat mengenali stres adalah dengan lo konsultasi dan minta feedback sama profesional gitu.
lo pernah ngerasa kayak, gue kok bodoh banget ya, gue kok gak bisa ini ya, gue kok gak bisa itu ya. Atau mungkin lo ngerasa bahwa apapun yang lo lakuin itu gak bakal berguna, dan lo sampai nyalahin diri lo sendiri. Bahkan mungkin ada yang sampai nyalahin orang tua, nyalahin Tuhan, ngelakuin self-harm, atau bahkan sampai memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Menariknya, ketika lo udah nganggep bahwa semua hal yang lo lakuin itu menurut lo salah, atau lo menganggap bahwa diri lo itu negatif, secara sadar atau nggak sadar, itu artinya lo membangun konsep diri atau self-konsep yang negatif. Dan kalau self-konsep lo udah buruk atau negatif, maka akan cenderung banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Ngomong-ngomong tentang self-konsep, emang self-konsep itu apa sih? Emang self-konsep itu penting ya? Self-konsep adalah pandangan atau sikap lo terhadap diri lo sendiri. Contohnya, misal lo punya pandangan terhadap diri lo bahwa lo itu pinter, lo itu orangnya bertanggung jawab, atau mungkin sebaliknya, lo punya pandangan bahwa lo itu orangnya ceroboh, bodoh, gak berharga, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya self-konsep itu merupakan aspek penting dari kepribadian lo yang bakal memengaruhi banyak hal di hidup lo. Emang kayak gimana? Makanya di video ini gue bakal ngejelasin tentang gimana self-konsep bisa terbentuk dan gimana caranya untuk mengembangkan self-konsep lo menjadi positif. Tapi sebelum itu, mendingan lo subscribe dulu channel ini dan nyalain loncengnya supaya lo gak ketinggalan video selanjutnya dari 1%. Balik lagi ke pertanyaan awal, gimana sih self-konsep kita itu terbentuk? Self-konsep itu merupakan proses yang berkelanjutan dalam hidup manusia. Jadi gak tiba-tiba ketika lo lahir nih, lo langsung punya konsep diri. Karena ini adalah proses yang terus berjalan seiring lo menua. Konsep diri itu munculnya bertahap seiring dengan kemampuan untuk memahami sesuatu pas di periode awal kehidupan. Nah, seiring bertambahnya usia, konsep diri ini juga banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Hal inilah yang bakal gue bahas sekarang. Apa aja sih yang sebenarnya ngaruh ke pembentukan self-konsep? Pertama, orang tua. Kenapa orang tua? Ya karena orang tua merupakan kontak sosial yang ada dari paling awal, dan biasanya cukup lama berinteraksi dengan kita sejak kecil. Makanya faktor orang tua tuh bisa jadi besar banget dan sangat mempengaruhi self-konsep lo. Oleh karena itu, banyak banget ahli yang bilang kalau pola asuh orang tua itu bakal ngaruh banyak ke diri kita. Salah satu penyebab seorang anak memiliki konsep diri negatif adalah karena orang tuanya itu gak ngedidik anaknya dengan cukup baik. Yang kedua, setelah orang tua adalah teman sebaya. Mungkin lo pernah dengar istilah bahwa 5 orang terdekat lo itu akan membentuk siapa diri lo. Well, istilah ini tuh ada benernya. Karena kita, terutama yang sedang ada di masa remaja sampai dengan dewasa, itu bakal banyak banget berinteraksi dan berkembang bersama teman sebaya kita. Akhirnya kita bakal mengadopsi sifat-sifat yang dimiliki oleh teman-teman kita. Dalam agama juga ada perkataan gini. Gue lupa sih gimana aslinya, tapi intinya kayak gini. Kalau teman kita adalah tukang jual parfum, maka secara gak langsung kita juga akan ketularan wanginya, atau at least jadi nyium wangi parfumnya. Tapi kalau teman kita adalah seorang pandai besi, maka ada kemungkinan baju kita juga akan kebakar gitu. Dan kita bakal mendapatkan bau tidak sedap, meskipun pasti nanti bakal dapat pengetahuan juga tentang gimana cara jadi pandai besi. Intinya ya, teman kita itu bakal ngebentuk pemikiran, sikap, dan perilaku kita, yang pada akhirnya akan memengaruhi pandangan kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap dunia. Yang ketiga adalah lingkungan dan masyarakat tempat kita tinggal. Masyarakat juga memegang peranan penting dalam pembentukan self-konsep seseorang. Contohnya, kalau kita tinggal di negara di luar Indonesia, misalnya di Amerika gitu, kemungkinan pandangan masyarakatnya akan berbeda cukup jauh dengan di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin masyarakatnya ya cukup individualis, jadinya nggak terlalu peduli dengan omongan orang. Tapi kalau di sini bisa jadi bisik-bisik tetangga itu ngaruh banget ke diri kita, yang akhirnya mungkin bakal jadi ngaruh ke pandangan diri kita juga. Misal, kalau di Amerika mungkin orang jalan sendiri ke mall, ngopi sendiri, dan nonton bioskop sendiri itu dianggap normal. Tapi mungkin di Indo cuman sedikit yang pede untuk ngelakuin semua hal itu sendiri. Ya gak bisa digeneralisir juga sih, karena emang ada yang berani kayak gitu di Indonesia. Tapi perlu kita akui bahwa pandangan-pandangan yang ada di masyarakat ini secara langsung ataupun gak langsung itu ngaruh ke self-konsep kita. Jadinya ya pada akhirnya ngaruh ke perilaku dan pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, itu kan beberapa faktor yang mempengaruhi self-konsep kita. Terus kira-kira gimana nih cara ngebangun self-konsep yang sehat dan positif? Pertama, lo harus tahu diri lo itu orang yang kayak gimana. Lo pernah dengar gak istilah ini? Know yourself. Nah, istilah tersebut adalah istilah terkenal yang pernah diucapkan oleh berbagai filsuf keren dari zaman Yunani sampai zaman filsafat modern, yang relate banget kalau kita lagi mempelajari tentang self-concept. Dulu ketika para pemikir-pemikir nih, filsuf-filsuf di zaman Yunani itu lagi pengen mencari kebenaran tentang sesuatu, pasti aja ada yang selalu ngomong gini, sebelum mencari kebenaran, kita itu harus mengenali diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena pada hakikatnya, orang itu bisa jadi harus kenal dulu dengan diri mereka sebelum mereka mencari kebenaran yang ada di
di luar diri mereka. Menurut gua, kalimat itu sebenarnya merupakan perintah yang sangat bermakna, apalagi buat orang-orang yang sedang melakukan perbaikan diri. Karena gini, perbaikan diri itu baru akan berjalan ketika lo udah memaknai arti kata know yourself itu. Ya simpelnya sih gini, gimana lo bisa mengenal diri lo kalau lo sendiri gak pernah nyari tahu tentang diri lo itu kayak gimana? Makanya penting banget untuk tahu 100% diri lo itu kayak gimana. Ini adalah alasan kenapa 1% punya banyak banget video di playlist self-awareness. Karena self-awareness ini sepenting itu. Bayangin aja, selama ini kita tuh dicekokin banyak hal oleh lingkungan kita. Dari teman kita, dari orang tua, masyarakat, media, dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi kita sendiri juga masih bingung. Identitas kita tuh emangnya yang mana sih? Gue tuh yang kayak gimana sih orangnya? Dan gak jarang, yang terjadi karena krisis identitas ini adalah banyak orang yang menjalani hidupnya itu bukan karena kehendak dia sendiri. Jadi karena gak tahu diri dia tuh maunya apa, akhirnya ya udah ngikutin aja apa kata pengaruh dari luar, apa kata orang tua, apa kata temen, apa kata masyarakat, ditelanlah mentah-mentah dan dilakuin mentah-mentah tanpa dilihat esensinya dan tanpa memperhatikan diri sendiri. Gue gak bilang kalau misalnya ngikutin orang tua itu salah atau bener ya, ini tergantung konteksnya banget. Tapi gini, kalau misalnya lo masuk jurusan tertentu, lo kerja di bidang tertentu, dan lo menjalani hidup lo dengan cara tertentu, itu alasannya bukan karena kehendak lo sendiri, tapi karena kehendak orang lain, meskipun itu orang tua lo ya, dan ini bikin lo gak nyaman, ini adalah tanda-tanda penting bahwa jangan-jangan lo belum tahu nih 100% diri lo itu yang kayak gimana. Dan kalau hal ini didiemin terus, ini bisa jadi toksik buat lo. Gue banyak banget dengar kasus dimana orang tua itu maksa anaknya untuk nikah, untuk masuk jurusan tertentu, untuk kerja di bidang tertentu, sampai akhirnya anaknya nggak kuat, krisis identitas gitu, dan jadinya kayak yang gue bilang di awal, entah ngelakuin self-harm, bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri. Nah, jadi kalau lo masih bingung dengan diri lo sendiri, gue saranin sih lo mulai evaluasi diri, dan coba untuk take a step back dari kegiatan lo, dan lo mulai kenali diri lo sendiri gitu ya. Jadi coba mengenali diri lo sendiri. Kedua, setelah lo mengenali diri lo perlu untuk menerima kekurangan dan kelebihan diri lo. Jadi lo harus menerima diri lo itu apa adanya. Gue tadi udah ngejelasin bahwa self-concept itu dipengaruhi oleh hal-hal kayak keluarga, temen, dan lingkungan. Dan mungkin ada beberapa dari lo yang langsung, wah gue kayak gini gara-gara keluarga gue gitu. Jadi nyalahin keluarga, nyalahin temen, lingkungan, dan kondisi yang kayaknya gak bisa lo ubah. Tapi pada dasarnya, kan hal itu tuh gak bisa kita kontrol gitu. Makanya dibandingkan nyalahin keadaan, lo perlu untuk mengikhlaskan masa lalu lo. Dan lo perlu juga untuk mengikhlaskan hal-hal yang udah terjadi sama lo. Jangan sampai lo stuck di masa lalu dan kayak ya udah jadinya nyalahin keadaan gitu. Ingatlah bahwa lo itu bisa berkembang, lo itu berdaya. Dan ini adalah poin ketiga. Lo harus sadar bahwa diri lo itu bisa berkembang. Sadari bahwa lo itu punya potensi. Mungkin beberapa dari lo gak sadar sekarang, tapi ini perlu dilatih. Lo nonton video ini juga udah bagus. Keempat, ingat bahwa mungkin proses untuk mengembalikan semangat lo dan mengembangkan self-concept itu akan panjang. Bahkan bisa jadi gak selesai-selesai gitu. Mungkin hari ini lo ngerasa bahagia, lo ngerasa semangat, tapi emang sampai kapan perasaan bahagia dan semangat itu bakal bertahan? Bisa jadi besok lo malah ngerasa gak berharga lagi gitu. Lo ngerasa sedih lagi. Tapi apapun yang bakal lo lalui dalam prosesnya, ya gak apa-apa. Itu semua akan terjadi. Mau itu bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Toh juga pasti hidup ini akan penuh dengan lika-liku. Ingat bahwa gak selamanya lo bisa bahagia, dan gak selamanya juga lo akan sedih. Sadari aja bahwa kita semua sedang dalam proses menuju sesuatu yang baik. Mungkin perkembangan pesat dari diri lo gak akan terjadi dalam 1 hari atau 1 minggu ini. Tapi at least lo berproses sedikit demi sedikit buat menjadi lebih baik. Gitu sih. Intinya dengan menyadari bahwa lo itu bisa mengubah diri lo pasti akan bisa jadi keren. Dan pada akhirnya lo akan bisa membentuk self-concept lo jadi mantap banget. Kalau mengutip kata orang bijak, apa yang lo pikirkan tentang diri lo, itu akan membentuk diri lo. Kayak gitu ya.